Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara, dapat berbagi kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Saudara-saudaraku, hari ini kita boleh terus merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan dan damai sejahteranya. Kita percaya bahwa Tuhan yang terus memelihara hidup kita dan membawa kita masuk di dalam tujuan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengar renungan firman Tuhan, mendengar Dia berbicara kepada setiap kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memulai aktivitas kami dan kami datang bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Bapa, membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam berkemenangan. Ini kami Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, menolong kami, mengurapi kami, dan berikan kami pengertian baru mengenai firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh rindu dan mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kedewasaan Rohani. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 45 sampai dengan 66. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku, di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang kepada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Saudaraku, kedewasaan rohani tidak diukur dari status, jabatan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kedewasaan rohani
tidak juga diukur dari seberapa besar berkat yang kita terima, dan tidak diukur juga sudah berapa lama menjadi pengikut Tuhan Yesus dan bergereja. Kedewasaan rohani seseorang tidak juga bisa diukur dengan umur atau usia orang tersebut. Mungkin kita akan dengan mudah menebak berapa umur seseorang dari ciri-ciri fisiknya yang memang sudah nampak jelas dan bisa kita perkirakan. Namun menilai kedewasaan rohani seseorang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kita tahu hanya orang tersebut secara sekilas tanpa pernah bergaul karib dengan waktu yang cukup lama. Kedewasaan rohani dapat diukur dari pengenalan akan Tuhan dan iman yang semakin bertumbuh. Dan kedewasaan rohani seseorang juga dapat dilihat dari karakter dan buah roh yang dihasilkannya. Sebab dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Karena itu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, inilah kehendak Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu dunia, dalam kelicikan yang menyesakkan setiap orang, tetapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, dan kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Ada aspek yang membawa seseorang menjadi dewasa rohani, yang diantaranya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap orang percaya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama halnya dengan tubuh jasmani yang terus mengkonsumsi makanan yang bergizi, tubuh rohani kita pun harus mengkonsumsi firman Tuhan. Semakin kita mencintai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, perbuatan dan karakter kita akan semakin diperbaharui dari hari ke hari. Sebab firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka semakin kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan kedewasaan rohani tidak hanya terukur dengan saat kita bertanya, mengapa? Tetapi lebih banyak untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan adalah untuk menguduskan kita dan mengubah kita sampai kita benar-benar sampai kepada tujuan Tuhan, supaya kita menjadi pemenang, mengalami kedewasaan rohani, dan seluruhnya hidup dalam kepenuhan Kristus. Kedewasaan rohani ditentukan selama hidup kita tidak akan pernah jatuh dan goyah, karena firman Tuhan menjadi daging. Firman Tuhan telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Dan firman Tuhan bukan lagi kebenaran atau ukuran yang indah saja, tetapi kita hidupi dan kita alami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudaraku, pada hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan, mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat bertumbuh, tertanam dalam hidup kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa.
Bapa kami yang sungguh baik, kami percaya akan anugerah-Mu yang besar di dalam kami. Kami bersyukur karena Engkau menopang menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami sepenuhnya agar kami boleh menjadi pemenang, mengalami firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.